Ya, Assalamualaikum, selamat malam, salam sejahtera untuk kita semua. Malam ini malam Jumat Kliwon 30 September 2021, malam 1 Oktober, bertepatan dengan Hari Kesaktian Pancasila 1 Oktober. Dan malam Jumat Kliwon ini sama persis dengan malam saat kejadian gerakan 30 September, juga sama di malam Jumat Kliwon. Tetapi kita tidak akan membahas itu, sahabat DNTP semua. Ini perempatan Ngadirjo, Temanggung ya, kota kecamatan Ngadirjo. Kita sedikit belok kanan, kemudian berbelok kiri ke arah Waleri. Malam ini kita akan mengunjungi sebuah tradisi unik malam Jumat Kliwon yang selalu dilaksanakan di malam Jumat Kliwon, tradisi rembuk adat Gunung Wuluh di lereng Gunung Prau, wilayah Candiroto, Temanggung. Dari Ngadirjo ini kita ke arah Waleri ya, dan waktu menunjukkan pukul 8:02 malam ini. Menyusuri jalan Ngadirjo Waleri, di depan ada pertigaan namanya Pertigaan Muntung, sebuah tikungan yang berbelok tajam. Kita ambil ke kiri ke arah jalan kecamatan. Nah, di depan ini sahabat DNTV, kalau ke kanan kita ke arah Waleri, Sukorejo dan Pantura, kita ambil ke kiri ke arah Umbul Jumprit dan Dieng. Bisa cek kembali video saya tentang perjalanan ke Tanah Para Dewa episode pertama. Ini jalan ini yang akan bertemu di pertigaan atas setelah Umbul Jumprit. Malam ini, malam Jumat Kliwon, hari yang sangat mistis dalam penanggalan Jawa, tetapi hari juga yang dimuliakan oleh beberapa orang. Dan jalanan ini relatif sempit ya, dengan baru saja ini dilaksanakan pembangunan jalan. Juga cuaca yang berkabut dan gelap menambah suasana mistis malam Jumat Kliwon ini. Dari pertigaan Muntung kita naik sekitar 5 km sahabat DNTP. Kita menyusuri jalanan gelap ini. Kita lewat Bulak dalam bahasa Jawa ya, sebuah tempat yang tidak ada pemukimannya, hanya berupa ladang warga. Dan ya, di ujung ini ada jalan paving. Nah, kita tanya dulu ke warga. Ini jalan paving, kita ke kanan setelah hampir 5 km ya dari pertigaan Muntung tadi. Kita naik ke arah kanan. Tadi saya tanya ke warga yang sedang ada di ujung jalan ini, ke desa adat Gunung Wuluh, dan ternyata iya lewat sini. Dan ternyata ada petunjuknya tadi di tempat tadi orang yang berkerumun tadi ya. Desa adat Gunung Wuluh berada di Kecamatan Candiroto, sebuah desa di lereng Gunung Prau yang asri, sejuk, dan masih lestari adat istiadat juga budayanya.
dinamakan desa adat karena menjunjung tinggi nilai-nilai adat budaya Jawa kuno, tradisi Mataram kuno. Dan ya sebenarnya agak jauh dari jalan raya desa ini, dusun ini, karena harus melewati satu kampung yang ya relatif cukup lumayan jauh ini, ada sekitar 1 kilo mungkin ya. Nah, di dalam kampung ini jalan masih bagus ya, mulus sepanjang jalan dari Temanggung, dari Magelang, Temanggung, Ngadirjo tadi ya jalan nasional, jadi relatif bagus. Di sini sahabat NTB semua, kita mulai memasuki jalan batu sempit. Masih ada ketemu 1-2 orang ini di jalanan kampung pertama ini, dan masih ada warga yang beraktivitas. Dusun Gunung Wuluh, Desa Canggal, Kecamatan Candiroto ya sahabat NTB semua. Ini kita mulai memasuki jalan batu, masih jalan terasah makadam ini, setelah rumah terakhir di desa yang kita lewati ini. Nah, lumayan gelap, lumayan ya, apalagi malam Jumat Kliwon, dan saya sendirian ini menyusuri jalan sempi ini, tetapi dijamin keamanannya dari kriminalitas di jalan ini oleh kedua desa ini ya sahabat semua. Jadi jangan khawatir kalau sahabat semua ingin melihat sebuah tradisi unik rembuk adat. Desa Gunung Wuluh sebenarnya saat ini sudah disiapkan menjadi desa wisata budaya adat ya. Masih ketemu 1 orang, sudah dipersiapkan dengan berbagai fasilitas, yaitu ada sebuah komplek di tanah lapang dengan berbagai cottage dari kayu untuk homestay, bisa untuk menginap sahabat semua yang ketika ingin mengikuti rembuk adat di Gunung Wuluh ini. Dan tradisi ini hanya terjadi setiap malam Jumat Kliwon, jadi setiap 40 hari sekali ya sahabat semua ya, setiap 40 hari. Dan mulai beberapa bulan yang lalu memang sudah diselenggarakan untuk sebagai wisata edukasi budaya. Alam desa ini sungguh indah sahabat. Ini kita walaupun jalanan sepi sempit dengan kanan jurang dan kiri tebing ini, tetapi potensinya luar biasa. Ini adalah letak dusun Gunung Wuluhnya sahabat. Dari jalanan ini ketika siang kita akan disuguhkan pemandangan sebuah dusun di kaki perahu ini, gunung perahu, indah. Tetapi bagi sebagian orang yang minat khusus untuk berwisata adat ya, ini salah satu ya potensi yang luar biasa yang ada di Pulau Jawa khususnya, karena ini masih merupakan peninggalan dari adat Brawijaya V, karena menurut legendanya seperti itu, menurut cerita para sesepuh di sini, ini masih terkait dengan Brawijaya V. Dan di sini ada makam Mbah Gunowijoyo, yaitu Raden Santri dari dinasti Brawijaya V yang ditugaskan untuk membangun peradaban di dusun ini dahulunya. Dan jalanan ini memang ya sepi, baru sekali ketemu orang tadi, apalagi malam Jumat Kliwon, jam sudah menunjukkan 9 kurang ini sahabat. Rembuk adat sendiri dimulai tepat pukul 9 biasanya. Rembuk adat dimulai jam 9, jadi untuk kesini sahabat semuanya bisa reservasi Desa Adat Gunung Wuluh, dan sudah ada beberapa web link dan informasi webnya ya. Kalau
sahabat TNTP semua ingin ke sini menyaksikan tradisi ini. Jadi tidak perlu saya share di sini, tapi langsung bisa di searching aja Desa Adat Gunung Wuluh atau Rembuk Adat Gunung Wuluh. Bagi yang penasaran dengan Rembuk Adat bisa ikut melaksanakan, bisa ikut mengikuti prosesi apa itu Rembuk Adat. Nah ini kita hampir sampai ke pemukimannya, hampir 1 kilo jalanan sepi berbatu dan sempit ini, tetapi mobil bisa lewat. Kalau kita berkunjung malam seperti ini ingin mengikuti Rembuk Adat, biasanya kita dijemput di jalan pertigaan besar tadi di bawah. Jangan khawatir kalau sahabat semua pengen ke sini. Cuma tadi saya telepon, saya ingin sendiri aja, tidak usah dijemput, kasihan warga yang menjemput. Dan ya ini walaupun gelap tapi sebenarnya desa yang indah, dan ya aura mistisnya memang ya ada, memang cuma ya bagi sebagian orang yang suka dengan tradisi budaya seperti ini ya nggak ada salahnya mampir ke Desa Adat Gunung Wuluh. Ya kita belok kanan ke rumah Pak Bayan selaku sesepuh di Dusun Gunung Wuluh ini ya. Kita parkir dahulu, langsung kita ke rumah sesepuh untuk seserahan. Pon, ajeng mulai. Pak, monggo. Pihak saya cocok jejer pembacat. Nah ini sahabat semua gambaran desanya ketika siang, dan ini tadi persiapan sudah dilakukan oleh sang dalangnya untuk nanti membuka acara dengan wayangnya, juga borampenya ada nasi dan lauk berupa ingkung yang nanti akan kita makan bersama di Rembuk Adat. Rembuk Adat sendiri dilaksanakan di dalam sebuah hutan sahabat, di dalam sebuah hutan. Kita harus masuk berjalan 1 kilo lagi ke dalam sebuah hutan adat Gunung Wuluh, dan kita berjalan hanya menggunakan penerangannya seadanya. Nah ini pendopo pertama sebagai tempat istirahat, jaraknya dari ujung kampung sekitar 500 meter. Di sini untuk tempat kita istirahat, minum, ya istirahat. Setelah kita cukup istirahat, kita lanjutkan lagi menuju dua buah air terjun yang berdampingan, berbeda aliran sungai dan saling ketemu. Namanya Curug Kedung Tarung. Kenapa dinamakan Kedung Tarung? Ya karena kedung, curug, air terjun itu bertemu dari 2 kali yang berbeda. Nah kita dari tempat istirahat ini, di pendopo istirahat ini, kita lanjut sekitar 500 meter lagi menyusuri dasar lembah, dasar bukit sepanjang aliran sungai, dan sudah ada jembatan bambunya yang berjumlah 7 buah
akan melintang sungai kanan kiri karena kita harus berpindah jalan, karena di sisi kanan tebing kita pindah ke kiri, ketemu tebing kita pindah ke kanan, begitu seterusnya sampai 7 kali. Nah, ini suara air terjunnya terdengar cukup bukan air terjun, karena ini sepanjang sungai jadi aliran air terdengar cukup ya keras sekali, dan hanya suara air di sepanjang perjalanan ini. Nah, kita menyusuri jalan setapak ini, sahabat semua. Kalau tidak ada pengunjung dari luar, biasanya hanya oncor yang digunakan, tidak ada lampu senter atau lampu penerangan lain. Tapi karena saya malam ini ingin berkunjung, maka disediakan senter untuk menerangi setiap tamu. Tetapi untuk warga sendiri, mereka menggunakan oncor dan sendir ya. Rembuk adat ini adalah sebuah prosesi rembukan untuk menentukan kemaslahatan desa, untuk membangun desa dan lain sebagainya, yang dipimpin sesepuh adat Mbah Bayan dengan tokoh-tokoh yang ada di Dusun Gunung Wuluh ini, juga sebagian tamu undangan yang memang diperlukan untuk sebagai pendamping. Nah, ini jalannya ketika siang, menyusuri anak tangga bambu, menyusuri jembatan bambu, beralih kanan kiri kanan kiri. Nah, rembuk adat itu sendiri itu tujuannya untuk berembuk, tetapi ada berbagai ritual sebelum dilaksanakan rembuk adat itu sendiri, sahabat TNTP. Di dalam hutan ini ya memang masih hutan lestari ya, hutan asri, hutan adat. Dan sebelum rembuk adat dimulai, maka akan ada prosesi yang berbeda-beda setiap 3 kali pelaksanaan ya. Bisa tari gambyong, bisa gunung wayang, atau bisa juga jaran kepang. Nah, ini barusan memang ada suara di sepanjang jalan, orang teriak-teriak di dalam hutan, mistis sekali. Nah, ini jembatan bambu yang kita lewati ketika siang. Kita ikuti sepanjang penerangan dan kebetulan malam ini kedatangan saya ini kebetulan ritual yang dilakukan adalah ritual gunung wayangnya ya. Jadi tidak ada tarian sakral tari gambyongnya, jadi di pinggiran kali di antara
sedikit mendaki. Ya, kita sampai di Modal putih. Ya, jadi di depan itu para prajurit penjaga, dan untuk mempersiapkan acara ini ya, saya ikut di depan, jadi dengan langkah tergesa-gesa, sedangkan saya sendiri cukup tersengal-sengal ngos-ngosan ketika naik ke tempat ini. Harus mengikuti pergerakan prajurit yang gesit. Mereka harus mempersiapkan dahulu, sementara rombongan sesepuh dan rombongannya berjalan di belakang kita, dan mereka hampir sampai. Sahabat semua, jangan khawatir, ketika kita di sini kita pasti akan dikawal dengan senyum ramah, dengan pendamping ramah dari desa adat. Pasti akan dikawal, didampingi, dan dibantu semuanya. Sangat ramah, sangat memuliakan tamu. Syarat untuk ke rembuk adat ini, sahabat, kita harus menjadi dulur adat, yaitu dengan cara menyerahkan seserahan ya ketika kita di Bahbayan tadi. Bebas, bisa berupa kebutuhan bahan pokok, rokok atau apa, itu sebagai tanda seserahan saja. Kemudian diserahkan ke sesepuh, baru kita diterima sebagai dulur adat dan kita boleh melihat prosesi ini. Dan setiap pelaksanaannya hanya dibatasi 25 orang ya, sahabat semua. Jadi ya tidak terlalu banyak juga, tetapi pengalaman tersendiri, mengasihkan sebenarnya. Nah, ini tempat nanti untuk rembuk adatnya sedang dipersiapkan. Sembari menunggu persiapan rembuk adat, maka sesepuh akan melakukan ritual. Kebetulan malam ini ritualnya adalah ritual layang yang dilakukan tepat di depan air terjun yang bertemu di depan bawah sana, sahabat. Dan ini jembatan terakhir yang menghubungkan. Ini ketika siang hari, pemandangannya luar biasa cantik sekali, dan selalu setiap saat dijaga dan ditemani oleh warga ketika ada pengunjung yang berkunjung ke Gunung Wuluh ini, baik siang ataupun malam ya, sahabat semua. Jadi jangan khawatir, karena dengan mistis malam Jumat Kliwonnya tetap terus kita menjadi was-was. Tidak, sahabat, jangan khawatir. Jembatan terakhir, jembatan ke-7. Kita ke sana, ke tempat ritual sebentar. Mari. Nah, ini prosesi yang segera dimulai.
prosesi ritual sudah dimulai dan segera akan dipentaskan satu bagian di bawah air terjun. Batu kars tadi adalah batu lempeng-lempeng patah-patah yang membentuk tampang yang menakjubkan ketika siang ya sahabat. Jadi ini di antara batu-batu lempeng. Nah, ketika yang lain mempersiapkan, yang lain juga akan mengikuti prosesinya. Keunikan tersendiri untuk rembuk adat ini, walaupun ada sedikit mistis karena di hutan mistis, di air terjun mistis, di pendopo mistis dan lain sebagainya, tetapi ini merupakan bagian dari budaya dan ini merupakan sebuah adat yang senantiasa dijaga. Jadi ketika kita berminat mengunjungi sebuah adat, jangan khawatir, dijamin keseluruhannya, baik dari kenyamanan, keamanan, dan semuanya. Nah, itu kita tidak bisa mendekat untuk prosesi pertunjukan wayangnya di bawah air terjun. Saya sisipkan fotonya saja karena ini terlalu gelap ketika dengan kamera, jadi harus kita bantu dengan foto ya sahabat semua. Kita lihat fotonya. Nah, ini air terjun di kiri dan di kanan, sementara di tengah-tengah pertunjukan wayang itu dimulai sebagai pembuka, rembuk adat dimulai, dan warga yang lain akan menunggu di sisi air terjun sini sembari menunggu selesai prosesi sesepuh. Ketika dalam keheningan dan hanya suara air terjun bergericik, samar-samar di dalam hutan tetap terdengar itu, ada suara di dalam hutan. Ya, mengasihkan sebenarnya. Tetapi inilah keunikan tradisi kita, tradisi malam Jumat Kliwon di Desa Adat Gunung Wuluh. Nah, ini sahabat semua, rembuk adat segera akan dimulai dan akan dilaksanakan di pendopo atas tadi. Semua orang akan naik ke pendopo tadi dan para prajurit yang akan berjaga di sini dan di bawah pendopo yang pertama tadi, banyak orang berjaga, para prajurit adat Gunung Wuluh ini. Dan ini ada rombongan dari kampung lain yang sengaja baru saja datang ini sahabat semua. Ini rombongan dari luar kampung yang mereka akan melakukan ritual tersendiri. Tempat ini sering digunakan untuk mandi kungkum di malam Jumat Kliwon. Kalau sahabat ingin mencoba ini, silahkan saja di air terjun ini. Sendiri pateni. Sendiri pateni. Sendiri pateni sih. Jadi kata lain. Iya, itu mulai yang utama dan panas kurang. Iya, makasih. Iya, kan.
Sama em. Sampun Mas? Pun, Bapak. Oke. Kungkum lagi. Iya. Oh, bapak ya wis ndak rono ae. Jadi setelah rembuk adat dilaksanakan ya sahabat tadi, dimulai dengan doa, dilanjutkan dengan rembugan yang dilaksanakan secara adat dengan berbagai prosesinya, dan diakhiri makan bersama tadi. Bekal yang dibawa tadi akan dimakan bersama-sama. Ya, seperti ini prosesinya. Dan kita akan berjalan pulang, turun kembali ke desa bersama-sama. Perjalanan kembali menyusuri jalanan setapak tadi ya, dengan penerangan seadanya, dan ya dengan diiringi suara-suara khas hutan dan air di kanan kiri kita. Setelah menyusuri kembali, kita sampai di ujung kampung lagi sahabat ini, dan ya langsung bubar ke rumah masing-masing, dan rembuk adat ini selesai. Sebenarnya tidak ada keunikan yang bisa menjadikan mistisnya atau apa sih rembuk adat. Sebenarnya tradisi budaya yang turun-temurun dijaga, itulah yang menjadi ciri khas, unik dan apiknya tradisi rembuk adat ini. Kemudian lokasinya yang berada di tengah hutan, benar-benar di tengah hutan, jauh dari rumah, dengan suasana malam yang gelap gulita, apalagi malam Jumat Kliwon, ya akan menambah suasana beda. Nah, kemudian kita, para sesepuh yang lain biasanya akan langsung pulang masuk ke rumah masing-masing. Kemudian untuk prajurit dan pembawa ubo rampilan kembali ke rumah tetua adat Pak Bayan ya, untuk mengembalikan perlengkapan dan juga berpamitan. Termasuk saya juga harus kembali ke rumah Pak Bayan untuk berpamitan dan lain sebagainya. Sahabat semua, tradisi malam Jumat ini, malam Jumat Kliwon ini memang ya cukup unik, mengasihkan untuk kita kunjungi sebagai alternatif di lereng Gunung Prau sebelah timur selatan ya, di Desa Gunung Wuluh, Canggal, Candiroto, Temanggung. Jangan lupa sahabat TNTB semua untuk like, comment, share, subscribe-nya, untuk terus kita kabarkan
keunikan-keunikan di sekitar kita. Dan ya, sungguh pengalaman yang luar biasa ini. Tidak harus uji mental, tetapi ya cukup kuatkan mental. Tidak harus uji nyali, yang penting kita juga harus punya nyali. Tetapi dibalik itu semua maknanya, ya inilah adat budaya kuno, budaya yang masih kental waktu Mataram kuno berkuasa di tanah Jawa. Seperti ini. Di samping itu juga sebenarnya di hari-hari tertentu setelah rembuk adat itu mereka wajib menanam pohon untuk konservasi lingkungan hutan desa ya. Ketika ada pohon yang ditebang, mereka akan menanamnya kembali. Dan itu sudah merupakan hukum keharusan di tempat ini. Jadi di samping adat juga nilai konservasinya tinggi juga di desa ini, sahabat semua. Sungguh asik. Air di sini melimpah, banyak mata air, bahkan ada 8 mata air dari penjuru angin, 8 titik yang mengitari kampung ini, dan bersih dan sehat karena mata air langsung dari Gunung Prau. Nah, kita kembali ke rumah Pak Kadus, Pak Bayan ya, Pak Sesepuh untuk berpamitan dan juga istirahat sebentar karena perjalanan naik turun yang lumayan menguras energi nafas tua saya ini. Jadi sahabat semua yang ingin berkunjung ke Desa Adat Gunung Wuluh bisa cari informasi di channel-channel yang lain juga bisa informasinya, atau bisa komen di bawah untuk saya kasih nomor HP pengelolanya. Dan ya, ini sebagian peserta sudah sampai. Dan di desa ini adat seperti ini sangat terjaga ya, dengan pakaian yang Jawa seperti ini juga masih sangat lestari setiap kesehariannya. Tak lepas dari pakaian-pakaian ini, meskipun juga dengan pakaian modern, tetapi sering dibalut dengan pakaian adat ini dalam kesehariannya. Desa adat yang unik, cocok untuk kita kunjungi sebagai wisata edukasi bersama keluarga. Nah, dan setelah sampai ya kita berpamitan, sahabat TNTP semua. Setelah pamit kembali kita menyusuri jalan gelap, dan ini waktu sudah menunjukkan pukul 1 malam. Rembuk adat dimulai jam 9 malam. Biasanya tepat jam 9 akan mulai berjalan naik tadi. Kemudian makan bekal itu akan dilaksanakan jam 12 malam tepat, sahabat. Dan ketika kita tidak menginap, ya kita jam 1 akan menyusuri kembali jalanan gelap berbatu ini. Ya harusnya ada teman ya, jangan sendirian ketika melewati jalan-jalan seperti ini. Tetapi sudah dijamin keamanannya, jadi ya mantap saja. Dan ini memang ya jarang sekali orang luar mengusik ketenangan warga Gunung Adat ini ya. Jalan berbatu sempit, di kiri jurang, di kanan tebing. Untuk mengunjungi objek-objek wisata alamnya yang indah tadi, mungkin kita lain hari bisa berkunjung siang hari dengan mengabarkan keunikan dan tradisi lain yang dilaksanakan siang hari, karena beberapa hari ke depan atau bulan ke depan akan ada adat yang dilaksanakan siang hari. Jadi sekalian saya tadi bertanya, dan saya akan konfirmasi kehadiran saat ini juga, karena ya sungguh asik, sungguh indah itu tradisinya. Jadi sahabat semua yang butuh informasi bisa komen-komen di bawah, bisa saya share informasi-informasi kapan dan waktunya jika ingin berkunjung mengikuti prosesi adat yang lain yang dilaksanakan baik malam Jumat Kliwon atau siang harinya.
Dan mudah-mudahan dalam waktu bulan depan ya sekitar September mungkin akan dilaksanakan tradisi itu. Sebelum Desember tadi informasi dari sesepuh, sebelum Desember akan dilaksanakan adat dan tradisi siang hari. Jadi keunikan yang tidak bisa bahkan jarang ditemukan di tempat lain ini sahabat. Walaupun bagi sebagian orang mungkin akan menganggap horor ya, tapi apalah arti sebuah horor ketika memang adat itu sendiri sudah tercipta puluhan abad yang lalu. Jadi ketika belum ada istilah horor, sudah ada adat yang terbentuk sahabat. Tinggal kita melestarikan, nguri-uri, dan juga mengabarkan bahwa inilah keunikan sebuah desa adat di kaki Gunung Perahu, desa adat Gunung Wuluh. Meskipun desa yang agak jauh dari jalan raya, tetapi adatnya sungguh lestari, alamnya sungguh indah, warganya ramah-ramah. Bahkan apa ya, awal-awal kita ke sini, warga dengan sukarela akan mau sangat akan direpotkan ketika kita mampir beristirahat, pasti akan direpotkan dengan dibuatkan minum, bahkan makan. Dan itu sudah biasa di desa ini sahabat. Jadi jangan kaget ketika kita istirahat di depan rumah orang, pasti kita akan disuruh masuk, dibuatkan minum dan makan. Hal biasa yang sungguh indah di desa adat Gunung Wuluh. Mungkin ini dulu sahabat untuk tradisi malam Jumat Kliwonnya, dan saya akan lanjutkan perjalanan pulang sendirian di malam Jumat Kliwon ini. Jangan lupa subscribe, komen, share agar kita terus kabarkan keunikan di sekitar kita. Terima kasih telah menonton channel ini. Selamat pagi.